Sobatku semua dimanapun berada, kali ini kita mau mengangkat sebuah topik yang sudah tidak asing, yaitu lembar perencanaan berbasis data. Sebuah isu yang tentunya saat ini sedang hangat berada di tengah-tengah aktivitas kita, di mana PBD ini pada tahun 2022 adalah merupakan sebuah simulasi atau trial ya, yang sudah disosialisasikan dan diseminasikan di seluruh satuan layanan lembaga PAUD khususnya. Nah, saat ini di tahun 2023 PBD sudah mulai diterapkan, dan kita akan bicara soal PBD lebih jauh. Mari kita diskusi bareng-bareng. Sebelum kita jauh berbicara soal PBD ini, tentunya kita harus beranjak dari sebuah pakem istilah atau definisi tentang PBD. Jadi serupa tapi tak sama. Di sini kita harus bisa membedakan ketiga istilah, di mana ada rapor pendidikan, profil pendidikan, serta platform rapor pendidikan. Rapor pendidikan adalah suatu indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemdikbudristek dan digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Sementara profil pendidikan adalah laporan komprehensif layanan pendidikan mengenai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Selain itu, profil pendidikan juga dapat dijadikan alat bantu bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk terus bersama memperbaiki kualitas layanan pendidikan dengan perencanaan berbasis data. Sementara platform rapor pendidikan adalah aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi profil pendidikan serta data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan dari rapor mutu yang sudah ada sebelumnya. Ya, di mana platform rapor pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar.id sesuai dengan kewenangannya. Lalu, gimana cara kita bisa mengakses rapor pendidikan? Pertama, kita klik aja atau kita search di mesin Google ya, di search engine dengan mengklik rapor pendidikan, lalu kita masuk dengan atau login dengan email belajar.id. Nah, setelah kita masuk, kita akan melihat tampilan seperti ini. Lalu kita klik unduh lembar PBD perencanaan berbasis data, dan tampilannya ada di sebelah kanan atas. Nah, seperti itu, di mana di lembar PBD ini terdapat 4 sheet. Yang pertama, lembar pertama adalah evaluasi diri, yang kedua lembar kedua adalah identifikasi, lalu di lembar ketiga ada IRB RKT ya, identifikasi, refleksi dan benahi, kemudian RKT adalah rencana kerja tahunan, dan di lembar terakhir yang harus kita input adalah rancangan RKAS. Dan ini merupakan project overview-nya, seperti ini tampilannya. Selanjutnya pada lembar pertama ya, pada evaluasi diri, ini ada indikator layanan hasil evaluasi diri, di mana indikator ini merupakan sebuah cerminan gambaran tentang realita kondisi satuan lembaga kita. Terdapat 4 indikator ya. Yang pertama adalah berwarna merah, yang artinya perlu pengembangan, kemudian berwarna oranye, ini pro-kondusif. Lalu hijau adalah indikator kondusif, dan selanjutnya adalah prima ya, kualitas prima itu ditandai dengan warna biru. Satuan PAUD didorong untuk mengisi lembar evaluasi diri sejujur-jujurnya sehingga mendapatkan gambaran kondisi nyata di sekolah masing-masing. Tidak akan ada penilaian terhadap hasil pengisian ini oleh pihak eksternal. Kemudian hasil evaluasi diri ini murni digunakan untuk melakukan perencanaan berbasis data dan membuat penggambaran sumber daya yang berbasis kebutuhan. Hasil evaluasi diri ini akan menentukan layanan mana yang akan disediakan atau diperkuat melalui perencanaan dan penganggaran di dalam RKT dan RKAS. Sebelum mengisi lembar evaluasi diri ini, satuan PAUD perlu memahami layanan seperti apa yang perlu disediakan dan ditingkatkan kualitasnya melalui indikator yang tertulis. Indikator layanan rapor pendidikan dipercaya akan menghadirkan lingkungan belajar yang dapat memberikan manfaat optimal bagi setiap anak usia dini yang berpartisipasi di PAUD. Nah, jadi pada evaluasi diri ini kita
sebelum melakukan inputting ya, kita harus memiliki gambaran terhadap hal-hal mana saja yang akan kita perkuat, terhadap hal-hal mana saja yang akan kita menjadikan sebuah prioritas untuk kita tentukan atau kita jadikan kegiatan prioritas yang akan dibelanjakan melalui dana BOP, begitu. Jadi saya mencoba membuat sebuah peta konsep dari lembar evaluasi diri dan kaitannya atau interkoneksi dengan elemen PAUD berkualitas, di mana PAUD berkualitas ini memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah kualitas proses pembelajaran, yang kedua program kemitraan dengan orang tua, yang ketiga adalah dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini di luar pendidikan, dan yang terakhir adalah elemen yang keempat, yaitu kepemimpinan dan kualitas pengelolaan sumber daya. Dari seluruh indikator layanan di evaluasi diri dari poin D1 sampai dengan E9 itu semuanya merupakan turunan dari elemen PAUD berkualitas. Ya, satu contoh, di kualitas proses pembelajaran ini terdapat pada butir D1, D2, dan D3, di mana elemen yang kedua, elemen PAUD berkualitas jadi pada kemitraan dengan orang tua itu terdapat pada poin E6 dan E7, itu pun hanya pada sub elemen E7.1 di penyelenggaraan kelas orang tua. Sementara untuk poin E7.2 sampai dengan E7.8 itu merupakan masuk kepada elemen di poin ketiga, yaitu dukungan pemenuhan layanan esensial di luar pendidikan. Dan soal elemen PAUD yang keempat ini ada menyebar ya, terdapat pada D4, E1, E2, E3, E4, E5, E8, dan E9. Ya, ini adalah sebuah benang merah atau keterkaitan antara evaluasi diri dengan elemen PAUD berkualitas. Dari hasil pemetaan ini dapat disimpulkan bahwa ketika ya seluruh indikator-indikator ini terpenuhi dengan nilai kondusif ataupun bahkan prima, maka dapat disimpulkan bahwa satuan lembaga tersebut ini dapat dikatakan sebagai PAUD berkualitas. Karena elemen PAUD berkualitas itu berkaitan langsung ya pada evaluasi diri. Yang kedua adalah identifikasi. Jadi di lembar identifikasi ini kita akan melihat tampilan sebuah resume dari hasil evaluasi diri. Ini hijau tadi ya, bahwa kondusif, di mana orange itu prakondusif, lalu biru adalah prima. Jadi di tabel 3 ini caranya gampang. Nah, di sana ada catatan untuk tabel 3. Kita meminta maksimal mengisi 5. Nah, yang sudah default sistem otomatis merekam di D2, D3, D6 apapun kondisinya, walaupun prima sekalipun, ini akan tetap menjadi sebuah kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di satuan lembaga kita di tahun berjalan. Nah, jadi kita tinggal nambahin 2 nih. Nah, kalau kita punya sumber anggaran yang besar di luar dari BOP, misalnya kita bisa menambahkan lebih dari 5, namun tidak boleh dari 10. Ini kolomnya sudah 10 nih, sudah disiapkan. Jadi caranya tinggal kita drop down aja mana layanan yang mau kita masukin di situ. Lalu di lembar ketiga adalah IRB RKT. IRB artinya identifikasi refleksi benahi, RKT adalah rencana kerja tahunan. Gimana cara bikinnya? Nah, pertama, misalnya saya ingin mengangkat diidentifikasi adalah indikator pada layanan S1, yaitu ketersediaan sarana prasarana esensial. Nah, kita lihat nih di evaluasi diri, di situ ada clue ya, kisi-kisi cara kita ngisi di tabel 4 ini, gitu, di kolom refleksi. Pertama kita lihat pada indikator layanan S1 itu ada sub atau ada berbagai indikator ya. Yang pertama ketersediaan lahan, tersedianya bangunan,
lalu tersedia jaringan listrik, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita angkat menjadi sebuah akar masalah. Jadi yang mau saya coba nih, dari seluruh ini saya angkat ya, saya buat kesimpulan, yaitu akar masalahnya adalah pada kolom 3 ya, di refleksi bahwa ketersediaan sarana prasarana esensial sebagai kriteria minimal yang perlu dimiliki belum memadai untuk meningkatkan proses dan pengelolaan satuan. Lalu dari akar masalah itu saya coba bikin kalimat solusi ya pada kolom benahi di kolom 4, bahwa penyediaan atau pemenuhan sarana prasarana esensial secara berkala dan berkelanjutan. Nah, itu adalah sebuah solusi yang akan saya ambil begitu. Nah, lalu di kolom atau di kegiatan RKAS, di mana kita bisa menambahkan kolom ya, menambahkan kegiatan lebih dari satu. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi ini diambil dari mana? Nah, ini diambil dari sub kegiatan pada evaluasi diri di indikator layanan S1. Nah, itu kan ada beberapa. Nah, saya coba taikin tuh. Nah, saya coba diambil untuk saya jadikan prioritas kegiatan, di mana saya mengambil pengelolaan dan operasional rutin satuan pendidikan. Misalnya untuk pembelian ATK, alat-alat kebersihan dan lainnya. Lalu saya juga memilih pengembangan media pembelajaran berbasis TIK, lalu perbaikan kerusakan komponen non-struktural bangunan, pengecatan. Nah, ini tentunya kegiatan RKS kita tinggal pilih dari menu-menu yang tersedia. Yang penting tidak keluar dari koridor atau sub kegiatan pada indikator layanan tersebut. Nah, jadi ini contoh yang adalah contoh dari RKS yang lebih dari satu kegiatan. Nah, kalau kita mau ngangkat satu kegiatan aja, ya udah dari sub kegiatan itu, dari indikator layanan kita bisa langsung angkat ya, jadi sebuah masalah, kemudian kegiatan benahi, lalu di kegiatan RKAS-nya. Saya rasa seperti itu. Lalu di lembar yang keempat nih, rancangan RKAS. Jadi pada tabel 5 ya, untuk kolom 2 dan 3 ini kita dapat dari copy paste ya, yang diambil dari tabel 4 yang tadi tuh ada IRB RKT. Jadi di kegiatan benahi dan kegiatan RKS kita langsung copy aja, diambil langsung kita simpan di sini, dipastekan di tabel 5. Nah, kemudian dari kegiatan RKS itu kita deskripsikan apa yang mau kita belanjakan, apa yang mau kita pengadaannya apa. Jadi di kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan evaluasi atau asesmen pembelajaran dan bermain. Nah, kegiatannya adalah penyediaan buku laporan perkembangan anak. Ya, jumlahnya 53 buku, satuannya 25.000, itu secara otomatis masuk ke estimasi perhitungan di total 1.325.000. Dan seterusnya. Teman-teman bisa isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu di lembar yang keempat nih, rancangan RKAS. Jadi pada tabel 5 ya, untuk kolom 2 dan 3 ini kita dapat dari copy paste ya, yang diambil dari tabel 4 yang tadi tuh ada IRB RKT. Jadi di kegiatan benahi dan kegiatan RKS kita langsung copy aja, diambil langsung kita simpan di sini, dipastekan di tabel 5. Nah, kemudian dari kegiatan RKS itu kita deskripsikan apa yang mau kita belanjakan, apa yang mau kita pengadaannya apa. Jadi di kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan evaluasi atau asesmen pembelajaran dan bermain. Nah, kegiatannya adalah penyediaan buku laporan perkembangan anak. Ya, jumlahnya 53 buku, satuannya 25.000, itu secara otomatis masuk ke estimasi perhitungan di total 1.325.000. Dan seterusnya. Teman-teman bisa isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Baik teman-teman, itu semua yang bisa saya share. Jadi pada kesimpulannya adalah mari kita sama-sama merancang sebuah perencanaan yang baik, karena dengan perencanaan yang baik itu target ataupun output kegiatan akan semakin terukur, semakin jelas, semakin konkret, sehingga kita akan mudah untuk melaksanakan setiap poin demi poin perencanaan. Demikian, kita akan ketemu lagi pada diskusi kita yang lain, pada seri obrolan yang lain. Demikian, mudah-mudahan Bu Isa Muda ini bisa menjadi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.